Terus Mm-mm. iya, terus yang aku masih jadi pertanyaan aku itu, kan aku misalnya aku udah nulis surat resign ya kan, nanti takutnya kalau aku sudah pulang ke Indonesia terus minta uang sisa dari long service yang 30.000 itu nanti dipermasalahkan sama dia, takutnya nanti dia putar balik omongan, kan kamu udah resign, kan kamu nggak perlu dapat uang itu kalau sudah resign, takutnya digituin gitu loh. Itu Mas Sandro. Oke. Kalau itu ya bentar. Kalau Mm-mm. gitu permasalahannya saya minta solusi dan arahan dari Mas Sandro biar nanti sama-sama berpikiran yang baik aja sama majikan gitu. Oke. Oke. Pertama adalah sampean resign bulan 5 dan sampean tidak Bukan resign, finish. finish, tidak memperpanjang ya. Iya tidak Dan memperpanjang, itu tapi sudah berapa di tahun? posnya masih kurang lebih kalau finish 14 tahun di sini. Wih, ngeri Mbak, 14 tahun, men. Itu memang sampean yang memutuskan tidak akan nambah. Iya, soalnya pulang terus. Ya, berarti Sama sampean dia kan? tapi suruh nambah gitu. Iya, berarti sampean kan artinya. Oke. Oh iya, Nah, sekarang saya harus berbicara tentang skema long service dulu ya ke sampean. Ini untuk pemahaman buat sampean. Jadi gini, skema long service itu hanya didapat term and condition. Yang pertama adalah kondisinya sampean sudah bekerja di majikan tersebut satu nama lebih dari 5 tahun. Itu satu. Ya. Terus yang kedua, majikan sudah tidak membutuhkan sampean. Nomor 2. Nomor 3, majikan relocation ke luar negeri. Ya kan? Yang ketiga, majikan meninggal. Nah, seperti itu. Jadi, 3 persoalan ini yang mewajibkan. Terus tambah lagi, sampean sudah usia batas untuk pensiun, 65 kalau Hongkong. Terus yang berikutnya adalah sampean sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Itu wajib menerima long service. Nah, dari kelima kriteria tadi itu semuanya tidak memenuhi syarat buat sampean dapat long service. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? boleh. Nah, jadi walaupun sampean 14 tahun tapi sampean yang memutuskan untuk tidak bekerja lagi, itu artinya dia tidak wajib membayar long service. Nah, jadi ketika majikan punya itikat baik ingin membayar long service dan sampean menuntut sekitar 30, yang 38 apa berapa itu, yang 8 dibayarkan pada saat sampean pulang, yang 30 nunggu nanti. Itu sebenarnya kalau menurut saya ya saya boleh suuzon ya. Saya berbicara suuzon dulu sama sampean. Itu dia akan menang posisinya. Dan saya berpikiran jelek untuk pastinya tidak akan dikirimkan. Kalau majikan baik, CC-nya keluarnya dengan baik-baik, dia pasti akan serahkan uang itu. Menurut saya. Itu pasti, itu sudah baik. Nggak perlu ada janji, nggak perlu ada ABC. Tapi kalau dia ngomongnya sudah begitu, saya sangat suuzon. Mohon dimaafkan ya. Sekali lagi aku juga minta, walaupun suuzon itu tidak boleh, tapi saya pasti bersuuzon itu. Saya akan berpikiran yang jelek. Tetapi kalau saya jadi sampean ya sudah, siapapun orang, siapa sih yang nggak mau duit. Tapi kalau kita paham dan tahu aturannya, term and conditionnya untuk dapat long service sebenarnya sampean nggak dapat, tapi sampean boleh dapat pesangon. Pesangon itu jumlahnya terserah majikan. Makanya dia bilang 8.000 dianggapnya sebagai pesangon, 30.000-nya dia anggap nggak akan dibayar dan dia tetap benar. Menurut saya tetap benar. Nggak ngirim ke sampean itu tetap benar. Kalau benar-benar ngirim, sampean nemu rezeki, Mbak, majikan baik. Karena memang tidak ada hak mereka untuk memberikan sampean long service. Kalau dia mau ngasih itu saya bicaranya bukan long service tapi pesangon. Wages namanya. Wages atau apa ya kalau di dalam peraturan labor. Jadi sampean dikasih uang. Tips atau lah ya uang ucapan terima kasih lah anggapnya. Enggak, itu bukan long service. Kalau long service dia tidak membutuhkan sampean. Jadi sampean tidak di renew.
Nah, ini persoalannya sampean finish, majikan minta surat, sampean yang anggapannya sudah selesai gitu loh. Saya yang tidak nyambung lagi kan gitu, dia minta suratnya. Halo? Iya, iya. Itu pun kalau peraturan itu sampean iakan dan kemudian sampean nulis surat, itu juga kekuatan dari majikan. Orang dia sendiri yang nulis. Kenapa nuntut long service dengan saya? Bisa dipahami nggak? Itu juga sesuatu yang benar yang Iya, sampean paham. pikirkan. Jadi menurut saya sih sampean sudah cukup bersyukur saja ketika nanti sampean diberikan 8.000. Kalau sampai 30.000 dapat di tangan sampean, berarti Gusti Allah itu sayang sama sampean berlebihan. Bukan berlebihan, lebih disayang Gusti Allah. Dapat 30. Itu wis rezeki nomplok. Karena secara peraturan 30 itu tidak wajib sampean terima dan tidak ada kewajiban majikan untuk membayar sampean. Bisa dipahami? Mohon maaf, aku tidak membela majikan ya. Mohon maaf. Karena saya harus berdasarkan aturan. Betul. Ngomong Betul. saya harus Saya berdasarkan. juga paham, Mas. Ya, jadi seperti itu, Mbak. Kalau menurut hemat saya. Intinya sampean yang memutuskan selesai, yang sampean memutuskan pulang, terus sampean nulis ya surat finish kontrak kan ya sudah, sampean tinggal tulis aja. Release letternya itu sampean tinggal tulis, ya saya sudah selesai dan saya ingin kembali ke Indonesia lagi, tapi jangan tulis nggak ingin kembali ke Hong Kong. Suatu saat sampean kembali go back to Indonesia. Go back to Indonesia gitu aja, selesai. Atau end of Go contract. back to Indonesia gitu ya. Nah, atau end of contract gitu aja, selesai kontrak finish dah. Karena sampai nanti kalau nulis tidak akan balik lagi ke Hong Kong lah, giliran nenek masalah nang Indonesia, sampean punya solusinya. Walaupun saya nggak berharap loh ya sampean mau balik. Begitu sampean balik kan surat itu akan didokumentasikan oleh imigrasi. Dan itu akan menjadi catatan. Gimana? Oh iya. Gimana? Tapi kalau bosnya tuh tadi malam tuh gini Mas, suruh nulis surat, tapi sama dia itu kasih arahan, saya tidak bekerja lagi di rumah nyonya ini, terus alasannya saya pulang nikah, sudah gitu aja. Boleh? Itu boleh ya? Boleh. Go back to Indonesia and get married. Gitu aja. Oh, gitu. Go back to Indonesia and get married. Ya udah, selesai, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada kata-kata tidak akan bekerja di Hong Kong lagi, itu jangan. Jadi sekali lagi saya suuzon sama majikan sampean. Sekali lagi, tapi yang mengenal sampean. Tapi harapan saya. Nah, saya boleh suudon, tapi saya juga boleh dong berharap. Karena itu kan belum tentu terjadi. Saya berharap 30-nya cair setelah di Indonesia. Atau syukur-syukur diserahkan pada saat bareng sampean pulang. Itu harapan saya. Semalam tuh dikasih 2 opsi Mas Andro sebenarnya. Gimana? Yang pertama, ketika aku mau check-in dikasih semuanya, tapi katanya bos tuh khawatir bawa uang segitu banyak. Lah, semalam saya tanya juga, kalau misalnya 1 hari sebelum aku finish saya minta uangnya boleh nggak? Saya nggak akan kasih kamu ketika kamu belum finish gitu bilangnya. Nah, daripada saya khawatir uang segitu banyak kamu bawa, takutnya nanti di jalan dirampok atau jatuh atau bagaimana, kan nggak tahu ketika waktu perjalanan. Mending saya keep, nanti yang 30.000 saya bantu kamu kirimkan lewat Bank Indonesia gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi opsinya sampean bilang, ya kan? Kamu boleh kasih saya videoin kamu ngasih saya, ya kan? Biar aku juga baik, biar aku juga bisa buat laporan buat di Indonesia. Karena peraturan untuk membawa uang sekian itu kalau nggak tahu bagaimana dari mana asal usulnya kan sampean juga kena. Tapi saya bisa mensiasati dengan tulisan surat kamu memberikan long service kepada saya. Kamu tanda tangan, surat itu saya bawa. Secara pemerintahan saya bisa, tapi kalau secara kejahatan dan semuanya kan nggak ada orang yang tahu. Saya nyimpennya baik-baik. Boleh begitu, sekali lagi nggak usah maksa kan.
boleh. Ya, opsi aja lah. Jadi boleh kamu memang transfer ke rekening saya, dan semoga Gusti Allah memang benar memberikan rezeki sampean seperti itu. Tapi aku rasa sih kalau dari kalimatnya sampean yang terakhir ini tadi loh, sampean setelah menjelaskan opsi tadi loh, aku berpikir majikan ini kok jadi baik, rasa suudonku kok agak berkurang gitu loh. Bisa dipahami nggak? Karena option kan. Karena sampean tadi nggak ngomong option di depan, tapi di belakang ngomong opsi kan. Jadi aku mikir, berarti dia ikut mikirin sampean biar sampean tidak kena masalah. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Tapi bisa juga itu dalih supaya nanti sampean nggak ngirim lagi. Tapi menurutku sih 14 tahun itu, ya aku juga nggak ngerti ya. Ini orang Hongkong nggak bisa kebaca lah ya. Iya loh Mas Andro, bener kok. Ya makanya kan aku ngomong sama sampean di awal tadi suuzon kan. Tapi begitu sampean ngomong opsi, suudonku agak berkurang karena masuk akal juga apa yang dia sampaikan. Masuk akal, Mbak. Tapi jenenge wong aku kan sudah terbiasa diliciki wong kan. Jadi ini aku bisa membaca kelicikan itu supaya nggak licik. Kamu mengasih ke saya, kamu nggak usah khawatir dengan keadaan saya membawa uang itu dicuri atau apapun, kamu nggak perlu khawatir. Saya bisa jaga diri baik-baik, asalkan kamu tulis surat bahwa kamu memang memberikan uang ini buat saya. Terus maksudmu apa, Fuyan? Bojoku kena wong gawe video kok mesti umek kena wong takon. Iya, Mbak. Lanjut. Rodo iklan sedilut, Mbak, bojoku. Jadi enggak apa-apa. Jadi sampean boleh ngomong juga kayak gitu. Kalau kamu punya opsi, aku juga punya opsi. Boleh nggak aku sampaikan opsiku buat kamu? Bilang aja gitu. Saya tidak akan kena masalah selama kamu memberikan surat itu kepada saya, dan saya akan menunjukkan kepada pemerintah Indonesia atau siapapun kalau saya membawa uang yang sebanyak ini itu pemberian dari kamu sah dan ada foto, ada video. Kalau boleh, ya kan, kalau majikannya boleh. Kalau kamu merasa keberatan ya sudah, nggak apa-apa. Aku nggak mau maksa. Namanya duit kan, siapa aja seneng sama duit. Begitu, dadai singsang. Bahasanya lucu nih kamu ini. Wis, sampean sudah punya gambaran, Mbak, kira-kira untuk mau melangkah, mau menghadapi ini? Sudah ya. Sudah jelas, iya. Jadi tapi kalau misalnya loh Mas ya, boleh dia ngasih semuanya ya kan, terus dikasih surat sama video seperti yang sama Mas Andro bilang tadi, terus saya bawa pulang ya misalnya, sampai imigrasi Indonesia tuh bermasalah nggak Mas? Nanti kalau misalnya ada checkpointnya gitu, sampean tunjukin. Tapi menurutku kalau uang nggak masalah. Jadi sampean juga bisa pinter-pinter kok, Mbak. Kenapa kok nggak dikirim aja uangnya? Ya dikasih opsi. Kalau dikirim kan kita nggak ngerti majikan kamu. Aku tak ngomong sama Mbak nanti kita cerita. Jadi kalau itu dikasih sama majikan nggak ada masalah menurutku, ya kan. Kalau toh pun nggak kena pajak apa gitu kan, bawanya dolar kan Mas Andro. Menurutku sih ya memang dia membatasi jumlah uang. Ya memang sih membatasi. Tapi ya bisa juga dalam artian 30.000 Hongkong dolar menurut saya. Itu nggak kandel loh, Mbak. Mlebu dompet itu biasa. Indonesia nggak terlalu resek sih menurut saya. Yang penting suratnya kan jelas. Ya mungkin mereka akan ngengel dan apa-apa ya direkam aja. Kan jelas gitu loh. Duitnya itu jelas gitu loh, Mbak. Paham nggak? Iya, paham. Duitnya itu jelas, bukan duit penipuan, bukan duit penyelundupan. Tapi duit itu benar-benar dari majikan dan ada peraturan di Hongkong. Menurutku sih begitu. Nek sampean mau titipno aku ya gak apa-apa, Mbak. Nek percaya sih. 50 juta apa 60 juta tak siapno. Sampean duitnya pas mari ngelungno ngedut. Nah, sampean mlebu. Nyo Mas 30.000. Mbak wis transfer mlebu. Saya aja ngalih sih, Mbak, tak transfer sik mlebu 50 juta misalnya.
uang yang kesepakatan, teng langsung mlebu wis sampean kekno aku tenang wis. Solusi itu banyak Mbak sebenarnya gampang. Iya, benar. Makanya kan deal-dealan aja dulu nanti sama majikan. Iya. Dan Ya, maksudnya sebelum dia ngasih keputusan, makanya aku tanya ke Mas Andro yang ngerti ngerti nanti kayak gimana dulu kayak gini. Kayak aku sebelum melakukan sesuatu tuh harus tahu jelas kayak gimana mintanya dia gitu supaya nanti misalnya kalau minta tanda tangan, setelah tanda tangan kan mesti ada penyesalan atau gimana gitu loh. Betul. Ini yang saya seneng Mbak. Penonton channel YouTube saya yang saya seneng gini. Sebelum ngadepi masalah, ngajak diskusi dulu. Wah, jadi kalau ada persoalan dan masalah sampean, minimalnya saya untuk ikut bertanggung jawab itu karena sudah cerita kan. Ada sedikit beban lah. Menurut saya, ya boleh kalau saya seperti itu aja Mbak. Jadi so simple. Yang saya terangkan tadi nanti tinggal juga dilihat di konten. Menurut saya sih sederhana sekali itu menurut saya. Kalau bawa uang segitu pun di Indonesia menurut saya juga tidak menjadi persoalan karena arahnya jelas. Posisinya jelas walaupun uang itu Hong Kong dolar gitu loh. Nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Dia mau transfer juga boleh, dia mau ngasih cash juga boleh. Intinya kita berpositif thinking ya, sama majikan. Nek saya negatif thinking, nek sampean boleh positif, tetap positif aja, jangan ngikutin saya gitu loh. Kalau saya namanya uang loh, siapapun loh Mbak di dunia ini. Ya kalau persoalan uang sebenarnya saya nggak terlalu sih. Wah ya nggak terlalu soalnya begitu saya terima saya nampani yo panggah bojoku. Jadi seperti itu. Mbak Yuli aja yang jadi itunya. Kenapa? Mbak Yuli yang jadi pemegang terakhir. Apanya? Pemegang apanya? Uangnya? Uang. Iya Mbak, setor kita Mbak. Kalau setoran kurang teriak-teriak piye nih? Sangat menyedihkan sekali ya. Iya, namanya laki-laki ya, begitulah. Saya laki-laki yang takut sama istri Mbak. Nggak apa-apa Mas Andro. Suami takut istri. Pokoknya bahagia selalu Mas Andro. Oh ya, saya bahagia masih gak punya duit. Yang penting ada istri saya gitu. Sebenarnya Kalau kontennya Mas Andro tuh seharusnya yang lebih viral loh. Soalnya edukasinya banyak banget dan di situ tuh penjelasannya tuh benar-benar gamblang dan edukasi dan itunya bahasanya tuh mudah dimengerti gitu loh. Seharusnya kontennya Mas Andro yang harus viral itu. Amin. Nggak harus viral Mbak. Intinya gini loh. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan bermanfaat buat teman-teman sudah. Biarkan tangan-tangan Tuhan sendiri yang akan memberikan nilai. Menurut saya sih seperti itu. Sampean ikut telepon, sampean ikut menanyakan tentang solusi, ini juga bagian dari sampean berusaha menjadikan konten ini akan terus ada. Saya senang. Saya di belakangan ini setengah tahun itu sudah mulai merasa senang ketika teman-teman mau mengambil sebuah keputusan itu ada yang diajak diskusi. Nah itu saya senang Mbak. Jadi saya memang menginginkan jangan kita terkena masalah baru kita rame. Tapi sebelum masalah itu kita hadapi, ayo kita diskusi bareng gitu. Ayo kita ngomong plus minusnya. Ayo mohon direnungkan seperti apa dan bagaimana nanti kira-kira dampak yang ditimbulkan atas keputusan yang kita buat gitu loh. Nah saya senang Mbak. Hidup saya lebih bernilai dan bermakna. Saya nggak ngejar viral dan semuanya Mbak. Gusti Allah mesti akan ngerti mana yang bagus dan mana yang enggak. Dan dia punya cara sendiri. Nanti tahu-tahu kalau saya langsung dikei gede kan jadi sombong Mbak, jadi congkak kan ya bahaya Mbak. Kan set-setane Gusti Allah kan ada sendiri Mbak. Ya gitu, semakin banyak viewer kan semakin banyak yang lebih pinter gitu loh. Soalnya kan belajarnya kan dari semua orang gitu loh Mas Andro. Terus Mas Andro pun ngasih penjelasannya tuh nggak diputer-puter, maksudnya itu langsung ke poinnya gitu loh, langsung masuk akal gitu loh. Terima kasih. Terima kasih dari kado calon mantan anyar. Oh ya, kado ya apa kado nih?
Ya iki kan calon mantan anyar ndongakne tinggi dirimu. Oh ya, saya Tahu dikasih kado sama pengantin baru. Calon Pengantin baru. Jadi ya saya sampai ngomong kayak gitu aja saya sudah seneng kok, Mbak. Dalam artian bahwa ya selama ini yang saya lakukan itu tidak sia-sia. Bisa dipahami kan, Mbak? Itu sudah Iya. salah satu kebahagiaan, bahkan saya dikomenin aja itu seneng. Aku cuman yo selama ini kok gak enek komen caci maki, berarti teman-teman pinter-pinter semua yang nonton. Karena hanya orang-orang yang mengeluarkan kata-kata nggak baik dan nggak bagus itu orang-orang yang Ya, memang karena- nggak baik. Tapi yang komen itu bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Makanya Berarti saya kan seneng. mereka sudah pintar gitu. Aku seneng gitu loh. Jadi penontonku itu pinter-pinter. Jadi yang pinter itu sebenarnya Berarti yang nggak penontonnya. nonton berarti nggak pintar. Belum lewat. Yang nggak nonton belum lewat berandanya gitu loh. Kalau lewat pasti ditonton. Makanya harus viral dulu baru banyak yang nonton. Seharusnya view-nya tuh lebih banyak loh punyanya Mas Andro. Amin. Tapi ya nggak apa-apa. Berkembang pesatnya tuh pelan-pelan. Mas. Iya, itu tadi. Ya semoga sukses selalu loh. Amin, pasti. Saya pasti semangat kalau yang nonton pinter-pinter kayak sampean gini tuh saya semangat bikin kontennya. Karena kita itu cuman pingin jangan sampai teman-teman itu kena masalah baru dibahas. Dan harapan saya itu. Ayo kita diskusi dulu sehingga masalah itu bisa kita hadapi gitu. Paling nggak meminimalisir masalah gitu. Iya, masalah tidak bisa dihindari, Mbak. Masalah itu akan selalu ada selama kita hidup. Tapi bagaimana masalah itu tidak terlalu banyak mengorbankan apa yang kita punya. Harapannya itu di sana. Karena kita tidak bisa menghindari kerugian, kita tidak bisa menghindari masalah. Tapi bagaimana masalah itu kita sederhanakan. Mensederhanakan masalah atau memperkecil tingkat keruwetan. Dan gak stres loh, Mbak. Iya kan? Iya. Nek masalah nemen Masalah. so stres ya kayak tadi ya. Jadi seperti itu ya yang saya sampaikan bahwa mau dikasihkan cash, yang penting ada surat keterangan dari dia komplit lengkap nggak ada masalah. Nah, kalau toh pun Suratnya itu nulis atau bagaimana Mas Andro? Dia nulis sendiri Tapi atau kan ada. nah bujuku katanya sudah punya namanya last payment. Kan nulisnya Itu- itu nulis letter. bagaimana? Kata bujuku rilis letter. Les long service ini loh. Long service tulis tangan no. Dia kan bukan long service. Makanya ya it's okay, makanya saya tadi bilang wages kan, pesangon gitu loh. Ya nggak apa-apa itu tulis tangan biasa, majikan ini biasa nggak ada masalah. Atau sampai yang nulis majikan tanda tangan itu nomo sowa itu Mbak. Itu sebagai pernyataan bahwa dari mana asal uang ini kan gitu tuh Mbak. Cuman itu aja. Ya saya memberikan pesangon karena Mbak yang bernama bla 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 ini adalah bekerja di tempat saya sekian dan memberikan pelayanan terbaik buat keluarga kami. Dan ini hadiah kado ulang tahun, kado untuk pernikahan Mbak ini karena dari saya. Udah. Simple begitu, tanda tangan, tanggal, cap. Nah, duitnya dideleh, dilempit, set. Diadai kresek, disimpen sing apik, wis. Ya Mas Andro. Ya, Terima kasih untuk siap. solusinya. Ya, boleh. Semoga sehat selalu. Pasti. dan sukses Amin. untuk Amin. kedepannya. Sampai juga Mbak ya. Congratulations ya. Congratulations semoga samawa Terima kasih. dan mudah-mudahan nggak balik ke Hong Kong lagi. Insya Allah. Yes. Sehat selalu Mbak Ya. Matur Ya, sembah nuwun. Mas Andro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, uang bagaimanapun dan seperti apapun, uang selalu membawa keberkahan bisa, keruwetan bisa, dan apa meneh? Uang kalau buat membawa apa? Membahagiakan. Oh, membahagiakan kalau buat dia. Jadi kalau punya uang dirimu bahagia. Kalau nggak punya, Agak susah. bojoku nek kene uang agak susah. Lah nek aku piye? Hah? Enak gak enak piye?
Enek gak enek penting lambene ndemble. Keep stay tune my YouTube channel and see next video. Bye bye.